Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama firman Tuhan lagi ya. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dulu ya. Ayo adik-adik, duduk dengan sopan, sikap doa yang baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini dan juga kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau membuka hati kami dan pikiran kami. Tolonglah kami supaya bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang taat, saling mengasihi, dan tetap sehati di dalam Tuhan. Berkatilah guru sekolah minggu yang akan bercerita tentang firman Tuhan hari ini. Berikanlah dia hikmat, sukacita, dan penyertaan dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar menjadi kekuatan dan memulihkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang kekuatan dari sebuah persekutuan. Dari firman Tuhan ya. Jadi, judul cerita sekolah minggu kita hari ini adalah persekutuan yang memulihkan. Ayo adik-adik, kita lihat bagaimana cara murid-murid Yesus belajar tetap kuat saat menanti janji Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan ceritanya, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai ayatnya ke-14. Demikian firman Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Saitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka ini ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Adik-adik sekolah minggu, setelah Yesus bangkit, ia bersama murid-muridnya selama beberapa waktu. Lalu tibalah waktunya bagi Yesus untuk naik ke sorga. Murid-murid memandang ke langit. Mereka sedih, juga bingung dan takut. Bagaimana sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Tetapi sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada mereka. Dan murid-murid itu tidak pergi sendiri-sendiri. Mereka memilih untuk tetap bersama. Mereka adalah Petrus, Yohanes, Maria ibu Yesus, dan murid-murid yang lain. Mereka berkumpul bersama di suatu tempat. Apakah yang mereka lakukan di sana adik-adik? Ya, mereka berkumpul di dalam ruangan kamar loteng Yerusalem. Mereka berdoa bersama di sana. Mereka bergandengan tangan saling menguatkan. Mereka sedang menantikan janji Tuhan atas mereka. Mereka menantikan dengan sehati. Pada saat itu, Petrus masih merasa sangat sedih karena ia pernah menyangkal Yesus. Beberapa murid-murid lain juga masih takut kepada orang-orang yang membenci Yesus. Tetapi ketika mereka berkumpul bersama, hati mereka yang takut mulai menjadi kuat. Hati mereka yang sedih mulai dipulihkan. Mereka mulai berkata satu sama lain, Tuhan bersama kita, jangan takut. Mari kita terus berdoa. Dan akhirnya janji Tuhan digenapi. Roh Kudus datang memenuhi hati mereka. Sekarang murid-murid itu tidak takut lagi. Mereka menjadi berani memberitakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Persekutuan mereka membuat hati mereka dipulihkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Adik-adik, inilah yang disebut dengan kekuatan dari persekutuan. Ada hati yang dipulihkan karena setiap doa yang dinaikkan kepada Tuhan dengan sehati. Tuhan senang apabila kita bersekutu bersama dan sehati. Adik-adik, kadang-kadang kita bisa merasa sedih, takut, atau kecewa. Ini adalah perasaan yang wajar. Tetapi Tuhan tidak mau kita terus-menerus merasa sedih, takut, dan kecewa.
Tuhan mau memulihkan hati kita. Persekutuan di dalam Tuhan bisa memulihkan hati kita. Oleh sebab itu, Tuhan tidak mau kita berjalan sendiri. Dia memberikan kita teman sekolah minggu, keluarga, dan guru-guru sekolah minggu supaya kita belajar bersekutu, berdoa bersama dengan sehati. Sehingga pemulihan, kekuatan, dan sukacita menjadi bagian kita adik-adik seperti murid-murid Yesus. Dalam persekutuan, kita juga bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Lihatlah di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati menantikan janji Tuhan. Adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini untuk kita adalah jangan pernah merasa malas untuk datang ke sekolah minggu ya. Tetap beribadah, bersekutu bersama. Jangan malas berdoa, tapi tetaplah berdoa dengan tekun. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar tentang kekuatan dari sebuah persekutuan dengan Engkau. Terima kasih untuk teman-teman yang Tuhan berikan, keluarga dan guru-guru sekolah minggu. Biarlah kami tetap sehati dan saling menguatkan. Pulihkan hati kami ya Tuhan, dan penuhi hati kami dengan sukacitamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.